Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Yusriansah, dosen program studi tari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengkajian Drama Indonesia, yang akan diajarkan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu sebagai pernyataan dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Pertama-tama, saya akan menyampaikan deskripsi umum mata kuliah pengkajian drama yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sastra Indonesia semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dan mata kuliah pengkajian drama ini berkaitan dengan mata kuliah teater yang pada dasarnya ini merupakan mata kuliah teori drama yang kemudian akan dilanjutkan di semester 5, yaitu mata kuliah teater sebagai praktik atau implementasi dari mata kuliah pengkajian drama itu sendiri. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek. Studi kasus dilaksanakan di paruh pertama semester untuk melihat dan mendiskusikan fenomena drama dan dinamikanya di Kalimantan Timur. Sedangkan PJBL atau Project Based Learning diimplementasikan sebagai luaran atau tugas mata kuliah ini, khususnya dalam bentuk poster analisis drama, studi kasus komunitas atau sanggar teater, atau kerangka naskah drama. Untuk capaian mata kuliah pengkajian drama ini sendiri adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan hakikat, sejarah, dan perkembangan drama Indonesia dari klasik, modern, dan kontemporer beserta struktur intrinsiknya. Kemudian, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoretis dan prosedural dalam menganalisis drama Indonesia dengan bertanggung jawab dan santun. Pokok bahasan mata kuliah ini antara lain hakikat drama, sejarah dan perkembangannya, jenis dan klasifikasi drama, teater drama tradisional, modern, mutakhir, dan kontemporer, struktur naskah drama, pendekatan, metode, dan langkah analisis dalam kajian drama Indonesia, teori struktur naratif, kemudian ada teori transformasi dan interteks, dan terakhir teori interdisipliner antara lain ekokritik, feminis, sosiologi sastra, dan psikologi sastra. Adapun referensi yang digunakan adalah buku teks. Yang utama adalah buku Ahmad Kasim Mengenal Teater Tradisi, kemudian ada buku saya yaitu Pengantar Drama Teori Sejarah dan Perkembangannya, dan juga artikel-artikel ilmiah, khususnya artikel yang sudah saya tulis dan dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, 3, dan 4. Bisa dicek langsung di Google Scholar saya. Sistem pembelajaran mata kuliah pengkajian drama ini dilaksanakan selama 16 pekan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa melalui diskusi yang interaktif, presentasi, dan demonstrasi. Kegiatan pembelajaran yang saya terapkan cukup bervariasi, mulai dari tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, penugasan, dan problem based learning. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas maupun tatap maya menggunakan Zoom dan Google Meet. Sementara pembelajaran asinkronus dilaksanakan menggunakan LMS Universitas Mula Warman, yaitu MOLS atau Mula Warman Online Learning System. MOLS ini digunakan untuk mempermudah diskusi yang interaktif antar mahasiswa dan dosen. Saya menggunakan WhatsApp group dan kolom komentar yang tersedia di MOLS. MOLS juga digunakan untuk penugasan secara objektif. Sementara untuk presensi atau daftar kehadiran mahasiswa, saya memanfaatkan aplikasi STAR, yaitu sistem aplikasi belajar yang sudah digunakan oleh Universitas Mula Warman. Sementara untuk evaluasi pembelajaran, mengacu pada skema penilaian yang ditetapkan oleh
Peraturan Rektor Universitas Mula Warman, saya menggunakan skema penilaian dengan persentase afektif 10%, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester 40%, dan penugasan 20%. Pemaparan skema penilaian telah disampaikan pada kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Demikianlah penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengkajian Drama Indonesia dengan penerapan aspek Delivery Interaction Assessment atau DIE. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan pembelajaran mata kuliah Pengkajian Drama Indonesia pertemuan ke-10 dengan materi struktur drama, khususnya materi tentang plot atau alur. Dalam praktik mengajar ini ada 3 tahapan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu kegiatan pendahuluan meliputi mereview materi pada pertemuan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti yaitu pemaparan materi pokok, diskusi dan tanya jawab bersama mahasiswa, evaluasi pembelajaran melalui pemberian latihan soal, dan terakhir adalah penutup yang terdiri atas meninjau kembali materi yang sudah disampaikan dan memberi tambahan tugas dalam bentuk tugas kelompok. Untuk lebih lengkapnya, selamat menyaksikan video pengajaran saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Pada siang hari ini teman-teman, kita akan melaksanakan perkuliahan pada umumnya di pertemuan ke-10. Namun sebelum itu, untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran dan proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Oke. Berharap dengan berdoa apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini bisa tercerna dengan baik, teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan ke-10 ini, lupa. Sebelum kita memulai perkuliahan, seperti pada biasanya, silakan teman-teman membuka Star untuk melakukan presensi. Silakan dibuka Starnya. Sambil membuka aplikasi Star, teman-teman bisa menyiapkan e-book tentang pengkajian drama Indonesia atau buku saya, Pengantar Drama Indonesia, yang sudah saya bagikan melalui grup WA. Karena seluruh materi yang akan kita diskusikan dari pertemuan 1 sampai terakhir nantinya, semuanya terekam di sana teman-teman. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang struktur naskah drama kita, yang dimana sebelum minggu ini kita sudah mendiskusikan 3 struktur. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah pernah kita diskusikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada 3. Yang pertama ada penokohan, dialog, dan latar. Oke. Jadi ada 3 struktur yang sudah kita diskusikan, yaitu penokohan, dialog, dan latar. Dialog itu teman-teman, itu adalah salah satu ciri khas pembeda dari struktur karya sastra yang lainnya. Dialog, ada monolog, sampingan, soliloquy. Nah, sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita tentang plot. Plot ini adalah sesuatu yang paling penting dalam struktur karya sastra, khususnya drama. Nah, sebagai pengantar atau untuk memantik pikiran teman-teman, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata alur? Saya, Pak. Ya, silakan. Alur itu jalinan cerita. Jalinan cerita. Alur adalah jalinan cerita. Ada yang lain? Atau kita mengenal alur dengan istilah biasanya plot ya.
Oke, plot. Plot ini adalah jalinan cerita atau biasa yang disebut dengan tulang punggung cerita. Perhatikan kata tulang punggung. Tulang punggung artinya apa? Orang yang paling bertanggung jawab, ya kan? Orang yang paling memiliki beban. Jadi dalam sebuah cerita, alur itu memegang peranan penting yang akan mengarahkan kemana jalan cerita dari sebuah skenario atau lakon atau naskah drama itu sendiri. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini adalah definisinya, teman-teman. Alur, jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Yang perlu digarisbawahi adalah ini ya, konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Alur itu dapat bergerak jika ada tokoh yang menggerakkan sebuah cerita. Dan alur itu akan tampak menarik jika terjadi sebuah konflik, tarik-menarik antara tokoh utama dan tokoh pembantu, atau antara protagonis dan antagonis. Oke. Selanjutnya, Bu Riris Sarumpait menyatakan bahwa rangkaian peristiwa yang dijalin berdasarkan hukum sebab akibat, kausalitas. Tapi ingat satu hal, bahwasanya alur yang bersifat kausalitas itu adalah alur naskah drama atau lakon yang bersifat realis. Karena apakah semua naskah itu realis, Pak? Tidak, ya. Semua naskah tidak realis, ada aliran-aliran yang lainnya. Tetapi alur yang memiliki hubungan sebab akibat, itulah alur dari naskah drama yang realis. Apa itu realis? Sudah kita diskusikan. Sudah juga kita diskusikan melalui WhatsApp group. Bahkan teman-teman ramai sekali perdebatan antara saya absurd, Pak, saya realis, ya. Itu adalah perdebatan yang sudah kita lakoni sejak zaman bahula, ya. Oke. Kemudian senada dengan Bu Riris, Panuti Sujiman menyatakan jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Ketika kita bicara tentang karya sastra, selalu ada efek tertentu. Efek tertentu ini adalah efek estetika. Jadi seluruh struktur yang ada di dalam karya sastra, baik itu dialog, alur, tema, penokohan, latar, setting, semuanya itu diciptakan, disusun oleh pengarang dalam rangka untuk mencapai efek tertentu, yaitu efek estetis. Coba perhatikan bagan ini atau gambar alur dari Gustav Freytag atau piramida Freytag, di mana ada eksposisi, rising action atau komplikasi, kemudian klimaks, kemudian ada falling action atau resolusi. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini akan kita fokuskan pada 4 hal. Yang pertama adalah eksposisi. Eksposisi adalah penggambaran situasi awal cerita dalam sebuah lakon. Jadi dalam tahap ini, pembaca diharapkan dapat memahami atau mendapatkan deskripsi singkat tentang apa cerita ini, tentang berbicara tentang apa, atau tokohnya siapa saja. Teman-teman bisa baca di sana, kita sudah mendiskusikan naskah titik-titik hitam, di mana awalnya itu pembaca mulai mendapatkan gambaran tentang lakon, tokoh, dan bagaimana watak tokoh-tokohnya. Ada Adang, Ibu Hartati, demikian pula dengan watak Trisno, Adi Adang, dan Rahayu, yang semuanya itu memiliki rahasia hitam di antara keluarga hitam. Makanya diberikan judul titik-titik hitam. Singkatnya, eksposisi adalah deskripsi awal yang memberikan informasi umum tentang cerita atau tentang latar dan tentang tokoh-tokohnya. Itu eksposisi. Selanjutnya kita naik satu tingkat, yaitu komplikasi atau pertikaian awal. Adalah tahap penggambaran pertikaian atau konflik. Inilah cikal bakal konflik itu mulai bermunculan sebelum mencapai pada titik tertingginya, yaitu klimaks. Di sini ada penggalan naskah drama titik-titik hitam.
teman-teman akan menyimak bagaimana dialog ini merepresentasikan komplikasi atau tekayan awal sebelum mencapai puncaknya. Ada yang ingin menjadi peserta atau relawan untuk membacakan potongan dialog ini? Siapa yang menjadi ibu? Ya, Amel. Silakan Amel. Yang menjadi Adang? Lutfi. Oke, silakan maju ke depan biar bisa ditonton oleh teman-temannya. Adang! Bagus dan kuat pisau ini, pisau wajah asli. Oh, bila adalah aku punya keberanian sekuat baja yang indah. Tidak bisakah kau berhenti? Bah, semua gerakku salah. Mondar-mandir salah, duduk salah. Pecah otakku mendengar ributmu. Pergilah dari sini, ku bilang. Kenapa ibu begitu benci padaku? Janganlah berbuat ribut. Kau tahu, tingkah lakumu mengganggu. Mestikah kau keluar dari sini? Sedang Tati terbaring di sana sekarat. Oh, tahu kau rupanya. Aku suaminya. Aku perlu hadir di sini. Ya, aku tahu. Kau suaminya. Kau perlu hadir di sini. Apa mau ibu sebetulnya? Tidakkah ibu bisa merasakan apa yang berkecamuk dalam dadaku ini? Perlu kau menunjukkan kemana-mana kemalanganmu. Diam. Kenapa sikap ibu begitu padaku? Sudah? Sudah. Oke. Beri tepuk tangan. Ya, dari demonstrasi itu sebetulnya kita belajar dua hal, teman-teman. Selain komunikasi, kita membuktikan salah satu pernyataan bahwasanya drama itu sebagai karya sastra akan hidup kalau kita perlakukan sebagaimana mestinya, yaitu kita baca dengan keras, dengan tokoh yang berlawanan, atau dengan partner, atau dengan sejawat. Dari demonstrasi kedua teman kita, setidaknya kita belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana representasi komplikasi atau pertikaian awal, karena memang cuplikan naskah ini teman-teman sudah tidak asing, karena di awal pertemuan tentang pengkajian drama saya sudah berikan naskah titik-titik hitam. Teman-teman akan mengidentifikasi bagaimana konflik itu sudah mulai bermunculan di awal antara ibu dan Adang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baru saja membuktikan bahwasanya drama itu akan hidup kalau kita perlakukan sebagaimana mestinya, yaitu kita mainkan. Oke. Itulah komplikasi. Selanjutnya adalah klimaks. Klimaks adalah puncak cerita dalam sebuah lakon. Jadi ketika konflik A, B, C, D bermunculan sampai memuncak pada titiknya, itulah yang disebut dengan klimaks. Dalam naskah atau lakon-lakon Indonesia, klimaks biasanya terjadi perkelahian, pembunuhan. Itulah sesuatu yang terjadi, yang lumrah di dalam naskah-naskah Indonesia. Seperti naskah Motinggo Busye, Malam Jahanam, Kereta Kencana, dan lain sebagainya. Semuanya klimaksnya perselisihan yang memuncak, perkelahian, pembunuhan. Setelah klimaks, kemudian barulah sampai ke tahap resolusi atau penyelesaian. Resolusi atau penyelesaian adalah tahap penyelesaian dari sebuah cerita. Atau konflik yang terjadi di dalam cerita sudah mulai mereda dan menurun. Dan tokoh-tokoh yang meruncingkan konflik telah mati atau menemukan solusi. Di dalam naskah drama di Indonesia, setelah cerita itu mencapai puncaknya, pengarang akan memberikan solusi, ya, penyelesaian terhadap konflik itu apa, dengan cara apa? Mematikan salah satu tokoh, atau kekecewaan, putus asa. Intinya di tahap resolusi atau penyelesaian ini sudah tidak ada konflik lagi yang muncul. Karena kalau konflik lagi muncul, kapan selesainya, ya kan? Jadi akan terus, oh konflik lagi nih, konflik lagi. Itulah potret sinetron kita. Ya. Oke. Itulah plot atau alur yang kita diskusikan pada siang hari ini, teman-teman. Selanjutnya, seperti janji saya dan sudah saya share di grup, ya, saya bagikan di grup WA, panduan pertanyaan. Karena apresiasi drama atau pengkajian drama Indonesia ini adalah bekal teman-teman sebelum naik ke semester 5 untuk mendapatkan mata kuliah teater.
Jadi analisis struktur naskah drama ini ditujukan untuk membedah naskah, dan inilah panduan pertanyaannya. Silakan direnungkan. Ada yang any idea? Ya, Derisa? Badai sepanjang malam apa? Silakan Derisa. Jadi Badai Sepanjang Malam, mengapa judulnya Badai Sepanjang Malam? Karena terjadi konflik atau cekcok antara dua tokoh, yaitu ada Jamil dan Saenah, yang terjadi, dan konfliknya mereka itu terjadi sepanjang malam. Lalu jumlah tokohnya ada dua, yaitu Jamil dan Saenah. Dan mereka berdua ini juga termasuk tokoh utama dalam naskah Badai Sepanjang Malam. Oke, terima kasih. Itu ya. Lihat tepuk tangan boleh. Dengan tanggung. Ingat sekali lagi, judul. Judul itu merepresentasikan semuanya. Kelemahan kita dalam analisis apapun itu, kita selalu melupakan judul. Padahal judul bisa saja menjadi pintu masuk untuk menyelami dunia makna yang ada di dalam sebuah naskah yang sedang kita baca. Sebagai tugas kelompok, teman-teman, ada 4 naskah. Yang pertama adalah RT0 RW0 Iwan Simatupang, Nyonya-nyonya Motinggo Busye, kemudian Ayahku Pulang, dan Domba-domba Revolusi Bambang Sularto. 4 naskah ini dikerjakan secara kelompok. Silakan bagi kelas yang berjumlah 20 orang ini menjadi 4 kelompok, dan 1 kelompok pilih 1 naskah drama. Kerjakan analisisnya berdasarkan panduan pertanyaan yang sudah dibagikan. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman, nanti bisa kita melanjutkan diskusi di WhatsApp group. Atau untuk melihat gambaran bagaimana analisis terhadap naskah drama, tulisan-tulisan saya di artikel ilmiah ya. Teman-teman bisa meng-cross-check di Google Scholar saya. Itu bagaimana saya menganalisis naskah Kerajaan Burung, bagaimana saya menganalisis naskah Rahim. Salah satunya ini yang baru terbit, sayangnya berbahasa Inggris, tapi kan teman-teman ada ChatGPT ya, ada Google Translate ya kan, bisa mentranslate itu. Artikel saya yang terbaru menganalisis naskah Kerajaan Burung, lengkap dengan analisis strukturnya, bagaimana saya mengeluarkan wacana. Apa sih yang masyarakat perlu tahu dari naskah drama anak berjudul Kerajaan Burung, yang orang awam membaca dengan kacamata awam pun tidak tahu. Dengan adanya tulisan ini, oh jadi naskah ini ingin bicara seperti ini loh. Nah, itulah harapannya dilakukan analisis naskah. Dan itulah yang akan kalian kerjakan secara kelompok dengan memanfaatkan panduan pertanyaan. Sebelum kita akhiri, karena kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga apa yang kita diskusikan sudah dapat tercerna dengan baik dan tidak hanya lewat di pikiran kita, tapi membekas dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa demikian perkuliahan kita siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.